Halo kawan semua, ayo kita mendekat. Ada sebuah rahasia yang tersimpan sangat hebat. Di dalam hutan Nusantara yang hijau dan lebat, ada suara-suara unik yang buat kita terpikat. Apakah kalian siap untuk bermain dengan semangat, menebak suara hewan yang sangat berdaulat? Mari kita buka telinga lebar-lebar dengan cermat, jangan biarkan rasa ingin tahu kita terhambat. Felicia akan menemani kalian sepanjang hayat dalam petualangan yang tak akan pernah terasa singkat. Ayo kita mulai perjalanan ini dengan cepat. Selamat datang di dunia petualangan yang penuh warna, tempat kita belajar mengenal hewan dengan cara sederhana. Bersama Felicia, kita jelajahi Nusantara yang mempesona, dari hutan rimba hingga pantai yang sungguh bermakna. Kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat berguna, mengenal suara fauna yang unik dan tak ada duanya. Siapkan diri kalian untuk tawa yang merana, karena belajar sambil bernyanyi itu sungguh sempurna. Mari kita melangkah masuk alam semesta, di mana setiap suara hewan punya cerita yang tertata. Dengarlah kawan, ada suara di balik semak berduri. Suaranya berat dan menggetarkan bumi setiap hari. Dia adalah raja hutan yang berjalan penuh percaya diri dengan belang hitam di tubuh yang gagah dan mandiri. Siapakah dia yang bersembunyi di rimbunnya jati, menunggu saat tepat untuk menampakkan diri yang sejati? Matanya tajam bersinar seperti mentari di pagi hari, membuat semua penghuni hutan merasa sangat ngeri. Ayo tebak hewan apa yang punya wibawa setinggi langit ini sebelum dia muncul dan mulai beraksi lagi. Grrr, grrr, suaranya sungguh sangatlah lantang, pertanda dia sedang datang dengan perasaan senang. Tubuhnya besar dan kuat layaknya seorang pejuang, tak ada satupun musuh yang berani datang menyerang. Dialah harimau Sumatera yang sangat kita sayang, kebanggaan Nusantara yang tak akan pernah lekang. Lihatlah betapa indah pola garis di punggungnya yang panjang, seperti lukisan alam yang ditenun dengan benang. Mari kita tirukan suaranya yang menggema di ruang, supaya semangat kita tetap kuat dan terus berkembang. Sekarang coba ikuti gerakan kucing besar yang satu ini. Cakar-cakarnya kuat tersembunyi di balik telapak yang rapi. Kita melangkah pelan tanpa suara di atas bumi yang murni, seperti harimau yang sedang mengintai di bawah sinar pelangi. Jangan takut kawan, karena kita sedang menari dengan hati, menirukan gerakan hewan yang sangat pemberani di dini hari. Harimau adalah pelindung hutan yang sangat kita hormati, menjaga keseimbangan alam agar tetap asri dan abadi. Ayo kita mengaum sekali lagi dengan suara yang paling serasi, agar hutan ini tahu kita adalah kawan sejati. Di hutan Sumatera, tempatnya dia tinggal dengan tenang, di antara pepohonan tinggi yang hijau dan rindang. Dia berenang di sungai saat hari terasa agak kurang tenang, mendinginkan tubuhnya yang lelah setelah seharian berpetualang. Harimau kita ini memang sungguh luar biasa hebat dan dipandang, sebagai simbol kekuatan bagi mereka yang selalu berjuang. Mari kita bernyanyi lagu tentang si raja yang tak akan tumbang, agar kisahnya selalu diingat oleh anak cucu di masa mendatang. Suaranya adalah nyanyian alam yang sangat jarang. Mari kita dengarkan kembali dengan perasaan yang tenang. Tebaklah lagi suara apa yang akan terdengar di telinga kita setelah harimau pergi meninggalkan jejak yang penuh cinta. Kini kita berpindah ke pulau yang jauh di sana, penuh harta, tempat naga purba tinggal dengan gaya yang sungguh tertata. Kulitnya kasar dan tebal bagaikan baju zirah yang bertahta. Lidahnya bercabang dua seperti rahasia yang tak terkata. Dia berjalan dengan tenang namun memiliki kekuatan yang nyata, membuat siapapun yang melihatnya akan terpesona tanpa kata. Apakah kalian tahu siapa penghuni pulau yang penuh dengan berita, yang namanya sudah terkenal ke seluruh penjuru semesta? Shhh. Suara desisnya terdengar sangatlah tajam saat dia mencari mangsa di tengah siang yang mencekam. Dia adalah Komodo, sang naga yang tak pernah padam. Dari Nusa Tenggara dia datang dengan tatapan yang sangat dalam. Jalannya pelan namun pasti, menyusuri pasir yang mulai kelam, menunjukkan kekuasaan di pulaunya yang luas dan sangat tentram. Mari kita perhatikan bagaimana lidahnya keluar dengan diam,
merasakan udara sekitar agar dia tak pernah merasa salah paham. Inilah hewan prasejarah yang masih ada di alam. Mari kita jaga kelestariannya agar tak hilang tenggelam. Ayo anak-anak semua, mari kita menirukan gaya si komodo. Berjalan dengan perut yang menyentuh tanah namun tetap terasa kokoh. Gerakan badan kalian ke kiri dan ke kanan dengan sangat ridho, seolah-olah kita adalah naga dari pulau yang sangatlah jodoh. Kita adalah penjelajah kecil yang berani dan tidak pernah loyo, mencari tahu rahasia alam yang indah dan sungguh tidaklah dodo. Komodo adalah satu-satunya naga yang nyata dan tidaklah bohong. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangatlah meriah dan plong. Betapa bangganya kita punya hewan yang sangatlah monyong, unik dan langka di dunia yang sangatlah kosong. Pulau Komodo dan Pulau Rinca adalah tempat mereka bermain, di bawah matahari terik yang membuat kulit menjadi semakin jalin. Mereka berjemur di atas batu tanpa harus memakai kain, menikmati hangatnya alam yang tidak akan pernah bisa disalin. Mari kita jaga habitat mereka agar tetap bersih dan tidaklah lain, supaya anak cucu kita nanti masih bisa melihat dengan yakin. Komodo adalah harta karun yang harus kita simpan dengan disiplin, seperti permata indah yang selalu bersinar di atas sebuah lilin. Suara desisnya adalah pengingat agar kita selalu rajin, menjaga bumi pertiwi agar tetap asri dan selalu terjalin. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita ke atas langit biru, di mana ada suara kicauan yang merdu dan terasa sangatlah baru. Sayapnya berkepak dengan indah, membawa angin yang menderu. Warnanya sungguh cantik, seperti lukisan yang tak akan pernah keliru. Siapakah dia yang menari di atas dahan tanpa merasa ragu, menyambut pagi hari dengan nyanyian yang sangatlah bermutu? Dia adalah burung dari surga yang membuat hati menjadi terharu, dengan bulu-bulu yang panjang dan halus, selembut baju baru. Ayo kita tebak bersama, siapa nama burung yang suka diburu, namun sekarang harus kita lindungi agar tidak menjadi abu? Kuit, kuit, crow. Suaranya sangat khas dan sangat unik, membuat semua orang yang mendengar akan merasa sangatlah menggelitik. Dialah burung cendrawasih, yang bulunya sangatlah cantik dan apik. Dari tanah Papua, dia datang dengan gaya yang sangatlah artistik. Lihatlah betapa dia menari dengan gerakan yang sangatlah cerdik, memamerkan keindahan sayapnya yang berwarna-warni dan estetik. Mari kita puji kebesaran Tuhan yang menciptakan burung yang sangatlah menarik, sebagai permata dari timur Indonesia yang selalu membuat kita terperik. Ayo kita kepakkan tangan kita seperti sayap yang tak akan pernah berisik. Ayo kawan-kawan, ikuti gerakan tangan Felicia yang sedang menari. Kepakkan sayap kalian dengan anggun seperti burung yang sedang mencari. Kita terbang tinggi di atas awan yang putih dan sangatlah murni, melihat hutan Papua yang luas dan sangatlah hijau berseri. Menjadi cendrawasih itu sungguh menyenangkan dan membuat hati senang sekali, karena kita bisa bernyanyi dengan bebas tanpa ada rasa benci. Setiap kepakan sayap adalah doa untuk bumi yang kita cintai, agar tetap indah dan tidak pernah tersakiti oleh tangan yang keji. Mari kita berputar-putar dengan riang di bawah sinar mentari, seperti burung surga yang sedang merayakan hari. Tahukah kalian bahwa cendrawasih disebut sebagai burung dari surga, karena keindahannya yang luar biasa membuat siapa saja merasa bangga. Di dalam hutan yang lebat, mereka hidup dengan penuh tetangga, bersama burung-burung lainnya yang juga punya banyak kasta. Kita harus menjaga hutan Papua, agar mereka tidak pernah merasa terduga oleh bahaya yang datang mengancam tempat tinggal yang berharga. Mari kita suarakan perlindungan untuk hewan yang sangatlah berharga, agar suara mereka tetap terdengar hingga masa depan yang tak terhingga. Terima kasih wahai burung cantik yang sudah membuat kita semua terjaga, dalam mimpi indah tentang alam yang selalu membawa bahagia. Wah, tidak terasa kita sudah mengenal 3 kawan yang sangatlah hebat. Ada harimau, komodo, dan cendrawasih yang membuat kita terpikat. Sekarang, mari kita ulang kembali suara mereka dengan cara yang sangatlah singkat, agar ingatan kita tentang kekayaan Nusantara tetap melekat dengan sangat kuat.
Apakah kalian masih ingat bagaimana harimau mengaum dengan sangatlah dahsyat? Atau bagaimana komodo mendesis saat dia sedang merasa sangatlah giat? Dan jangan lupakan kicauan cendrawasih yang membuat hati kita menjadi sangatlah hangat. Ayo kita teriakan bersama-sama dengan suara yang sangatlah bulat. Pertama, suara harimau yang sedang marah. Grrr, grrr. Suaranya berat dan tidak pernah terasa salah. Sekarang, suara komodo yang sedang berjalan di atas tanah yang merah. Sss, sss. Desisnya panjang dan membuat suasana menjadi cerah. Dan yang terakhir, suara cendrawasih yang bernyanyi dengan sangatlah indah. Cuit, krau, cuit. Suaranya merdu, membuat hati menjadi sangatlah rendah. Bagus sekali kawan-kawan, kalian semua sungguh sangatlah gagah. Bisa menirukan suara hewan Nusantara dengan cara yang sangatlah mudah. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita yang sudah berusaha dengan lelah. Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan flora dan fauna. Dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya punya makna yang sama. Kita sebagai anak bangsa harus menjaga mereka dengan penuh cinta dan karsa, agar mereka tidak punah dimakan waktu yang terus berjalan dengan paksa. Belajar tentang hewan Nusantara membuat kita semakin merasa bangga, menjadi bagian dari negara yang keindahannya tak akan pernah terhingga. Mari kita berjanji untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap terjaga, supaya harimau, komodo, dan cendrawasih tetap bisa hidup dengan bahagia. Masa depan alam ini ada di tangan kita yang sedang berusaha. Mari kita bernyanyi sekali lagi lagu tentang hewan yang kita kenal tadi, dengan irama yang lebih cepat agar semangat kita semakin menjadi-jadi. Harimau Sumatera, badannya besar, jalannya gagah sekali. Komodo dari NTT, lidahnya bercabang dua sangatlah sakti. Cendrawasih dari Papua, menari-nari dengan bulu yang sangatlah rapi. Mereka semua adalah sahabat kita yang harus kita sayangi setiap hari. Jangan ada lagi yang memburu atau merusak hutan yang sangatlah asri. Karena tanpa mereka, dunia kita akan terasa sangatlah sepi dan tidak ada lagi misteri. Ayo kita jaga Nusantara dengan hati yang tulus dan murni. Kalian tahu tidak, kalau harimau itu sebenarnya adalah kucing yang sangatlah besar. Namun, dia tidak bisa mengeong seperti kucing di rumah yang suka lapar. Dia adalah predator yang hebat. Namun, juga bisa merasa sangatlah gusar jika tempat tinggalnya dirusak oleh manusia yang suka bertindak dengan kasar. Mari kita tanam banyak pohon agar hutan mereka tetap luas dan melebar, sehingga harimau-harimau itu bisa lari dengan bebas dan tidak merasa terpapar. Kasih sayang kita kepada hewan adalah wujud dari jiwa yang sangatlah besar. Ayo kita tunjukkan bahwa anak Indonesia adalah anak yang sangatlah pintar. Dan si komodo yang diam-diam suka sekali berjemur di bawah sinar mentari. Dia adalah bukti bahwa sejarah masa lalu masih ada sampai saat ini. Kulitnya yang tebal melindunginya dari panasnya cuaca yang sangatlah menyakiti. Dia adalah simbol ketahanan yang patut untuk kita pelajari dan kita hormati. Jangan pernah memberi makan sembarangan saat kalian berkunjung ke sana nanti, karena komodo punya cara sendiri untuk mencari makanan yang sangatlah bergizi. Biarkan mereka hidup alami di pulaunya yang sangatlah tersembunyi, agar mereka tetap menjadi legenda yang nyata dan tidak pernah berhenti untuk dicintai. Burung cendrawasih juga punya cerita yang sangatlah mendalam di balik bulunya. Mereka adalah pembawa pesan kedamaian dari alam dengan segala restunya. Saat mereka berkicau di pagi hari, itu adalah tanda syukur kepada penciptanya, atas keindahan dunia yang diberikan kepada kita semua dengan segala cintanya. Mari kita pastikan tidak ada lagi asap yang menutupi langit biru tempat mereka bertakhta, agar sayap-sayap indah itu bisa terbang bebas tanpa ada rasa takut yang melanda. Kita semua adalah penjaga langit bagi mereka yang tidak punya suara untuk berkata. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang aman bagi setiap burung yang tercipta. Apakah kalian senang hari ini belajar bersama Felicia yang sangat ceria? Mengetahui banyak hal tentang hewan Nusantara yang membuat kita semua merasa kaya. Ada banyak lagi hewan lain di Indonesia yang menunggu untuk kita tanya. Tapi untuk hari ini, 3 hewan ini sudah cukup membuat kita semua merasa sangatlah jaya. Simpanlah pengetahuan ini di dalam tas sekolahmu yang sangatlah penuh gaya dan bagikan kepada teman-temanmu agar mereka juga tahu betapa indahnya Indonesia.
Kita adalah generasi yang akan membawa perubahan bagi dunia dengan segala daya, melalui cinta kita pada alam yang tak akan pernah bisa dibayar dengan biaya. Ayo, kita buat gerakan terakhir untuk menutup petualangan kita yang sangatlah seru. Ikuti tangan Felicia ke atas, lalu ke bawah, seolah-olah kita sedang menanam pohon baru. Kemudian letakkan tangan di dada sebagai tanda cinta kita yang sangatlah merdu kepada semua hewan di Nusantara yang selalu membuat kita merasa rindu. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dengan tema yang sangatlah baru, yang pastinya akan membuat kalian semua merasa sangatlah terpukau dan tidak akan keliru. Ingatlah selalu bahwa belajar itu adalah proses yang tidak akan pernah layu, selama kita punya semangat yang berkobar-kobar seperti api yang tidak pernah sayu. Satu persatu, hewan-hewan tadi mulai kembali ke rumah mereka di tengah hutan, meninggalkan kita dengan kenangan indah yang akan selalu menjadi panutan. Harimau kembali ke gua, komodo kembali ke pantai, dan cendrawasih ke pucuk pohon hutan. Mereka melambai pada kita dengan cara mereka yang sangatlah unik dan penuh kehangatan, seolah mengucapkan terima kasih karena sudah mau belajar tentang mereka dengan penuh perhatian. Kita pun harus pulang dengan hati yang penuh dengan rasa kebahagiaan dan kesyukuran atas semua ciptaan Tuhan yang sangatlah luar biasa di tanah air yang penuh dengan keajaiban. Sampai jumpa lagi wahai kawan-kawan kecil yang sangatlah budiman. Jangan lupa untuk selalu menyayangi kucing di rumahmu atau burung yang ada di taman, karena itu adalah cara kita berlatih menjadi pelindung hewan yang penuh dengan kaman. Setiap makhluk hidup punya perasaan yang harus kita hargai dengan penuh dengan teman. Jangan pernah menyakiti mereka, karena mereka juga ingin hidup dengan aman dan nyaman. Jadilah pahlawan bagi hewan-hewan kecil di sekitarmu dengan memberikan mereka makan atau sekedar tidak mengganggu saat mereka sedang tidur dengan tenang di bawah dahan. Kebaikanmu hari ini akan berbuah manis di masa depan yang sangatlah cerah dan penuh dengan harapan. Felicia sangat bangga punya teman-teman seperti kalian semua yang sangatlah perhatian. Mari kita tutup dengan satu bait pantun yang sangatlah merdu dan juga sangatlah lucu. Pergi ke pasar membeli buku, jangan lupa membeli sebungkus duku. Jika kamu sayang pada hewan Nusantara yang sangatlah beribu-ribu, tandanya kamu adalah anak Indonesia yang nomor 1 dan sangatlah bermutu. Teruslah belajar dan jangan pernah merasa bosan atau merasa lesu. Karena dunia ini luas dan banyak hal yang menunggu untuk kita ketahui tanpa ada rasa palsu. Felicia akan selalu ada di sini untuk menemanimu setiap waktu. Dalam setiap langkah kecilmu untuk mengenal dunia yang sangatlah baru dan tidak pernah kaku. Ayo, kita sambut masa depan dengan senyum yang sangatlah laku. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dengan sangatlah setia. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan membuatmu menjadi anak yang semakin ceria. Jangan pernah berhenti untuk bertanya tentang apa saja yang ada di dunia. Karena setiap pertanyaan adalah kunci untuk membuka pintu pengetahuan yang sangatlah rahasia. Felicia sangat senang bisa menghabiskan waktu bersama kalian yang sangatlah mulia dalam perjalanan mengenal harimau, komodo, dan cendrawasih yang sangatlah istimewa. Sampai jumpa di lain waktu dengan petualangan yang tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah sehat dan tetaplah kuat, wahai tunas-tunas muda bangsa yang sangatlah berjaya. Ingatlah suara-suara tadi setiap kali kamu melihat gambar mereka di buku atau di televisi. Biarkan suaranya bergema di telingamu sebagai pengingat akan kekayaan negeri. Harimau yang mengaum, komodo yang mendesis, dan cendrawasih yang berkicau dengan penuh dengan isi. Mereka adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa yang besar dan sangatlah mandiri. Mari kita jaga bersama agar mereka tidak hanya menjadi cerita dalam sebuah buku sejarah yang mati. Kalian adalah penjaga masa depan mereka yang paling sejati. Tetaplah mencintai alam Indonesia dengan setulus-tulusnya hati yang paling murni. Felicia pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di petualangan yang penuh dengan rasa kasih dan juga rasa bakti. Oh iya, hampir lupa. Sebelum kita benar-benar pergi meninggalkan tempat yang sangatlah indah ini, ada satu pesan terakhir yang ingin Felicia sampaikan dengan penuh dengan rasa berani. Jadilah anak yang jujur, rajin belajar, dan selalu hormat pada orang tua setiap hari.
karena itu adalah modal utama untuk meraih cita-cita yang tinggi, setinggi matahari di pagi hari. Dengan hati yang baik dan otak yang cerdas, kalian bisa melakukan apa saja di bumi pertiwi, termasuk menyelamatkan hewan-hewan langka agar tetap lestari dan tidak akan pernah berhenti. Jadilah kebanggaan bagi keluarga dan juga bagi bangsa yang kita cintai. Selamat beristirahat dan semoga mimpi indah menyertai tidurmu di malam hari yang sangatlah sunyi. Sampai jumpa lagi teman-teman di video seru lainnya yang akan segera tiba. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya agar kita bisa terus bersama-sama berkelana. Bagikan video ini kepada temanmu agar mereka juga bisa belajar tentang hewan Nusantara yang sangatlah mempesona. Klik loncengnya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan berita terbaru yang sangatlah berharga dari saluran Felicia yang penuh dengan karsa. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya yang tak kalah luar biasa dan juga tak kalah mengena. Salam sayang dari Felicia untuk kalian semua dimanapun kalian berada di seluruh penjuru dunia.